Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan halo semuanya. Halo, apa kabar nih? Aduh, ya ampun, saya itu kenapa ya setiap bertemu denganmu teman-teman. Entah kenapa saya itu selalu bahagia teman-teman. Mungkin karena saya begitu mencintai kalian semua, sehingga pas ketemu saya selalu bahagia sama kamu semua teman-teman. Hehe. Bukan bahagia karena BH cair nyamuk di WC potong yang lagi buang hajat sambil melawak dengan nyamuk buntung yang lagi kawin nyengir dengan bunglon botak. Bukan ya teman-teman, bukan itu. Oke deh teman-teman, kalau gitu, apa kabar kalian semua nih teman-teman yang ada di sana yang sedang nonton video saya nih? Mungkin setiap saya upload video terbaru nih, kamu selalu nonton video saya gitu. Hehe. Semoga video-videonya makin menghibur, menginspirasi dan bermanfaat ya teman-teman. Semoga saja teman-teman makin membaik ya semuanya teman-teman. Dan juga semoga masalah apapun yang sedang kamu alami saat ini nih, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seberes-beresnya dengan izin Allah masalahmu cepat tuntas total setuntas-tuntasnya ya teman-teman. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke teman-teman, langsung saja ke pembahasan topiknya ya teman-teman di hari ini, yaitu di video siapa sih Yayang Resmana itu, atau siapa sih Yayang Resmana itu sebenarnya. Itu dia, ini videonya di bagian ke-6 ya. Oke, teman-teman, dan hal sesuatu yang akan saya sampaikan atau bagikan hari ini adalah, ayo teman-teman, apa coba, tebak? Iya benar sekali. Hah, apa teman-teman? Bukan teman-teman, bukan itu, bukan di sini saya mau sampaikan atau bagikan info kenapa jamban bunting kalau mewek. Kolornya gak direbus paksa oleh yang tikus banci yang lagi melawak akut dengan lemari gepeng di samping upil botak yang lagi galau. Bukan ya teman-teman, bukan itu tebakan saya. Tetapi tebakan saya itu adalah, ini dia sesuatunya, dan ini mungkin adalah sebuah kejutan besar buat kamu semua ya teman-teman. Wow. Hah? Apa itu kaki ayang? Ini dia, ini adalah duo harta mahal. Hah, apa sih kaki ayang? Oke, maksud saya adalah, saya di sini lagi-lagi akan membongkar rahasia saya, yaitu membongkar emas. Wow. Dan membongkar berlian. Tenang-tenang, emas dan berlian yang saya maksud itu bukan emas harta karun berupa barang atau berlian benda berharga yang mengkilau berupa barang juga ya teman-teman. Bukan ya? Terus apa itu kaki ayang kalau gitu? Ini dia, hal yang akan saya bongkar di sini adalah doa untuk mengaktifkan atau mendapatkan ilmu kebal putih dan afirmasi untuk sesuatu yang paling saya sukai. Wow. Itu dia teman-teman yang saya maksud, yang judulnya duo harta mahal. Itu dia hehe. Oke deh teman-teman, biar gak bosan menunggu dan penasaran gitu, langsung saja kita ke yang pertama ya teman-teman. Yaitu, hal topik pertama yang saya maksud adalah, ini hanya berbagi ilmu ijazah spiritual ya teman-teman.
seperti yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya di bagian berapa tuh teman-teman yang berjudul siapa ya yang Resmana itu. Saya lupa lagi, lupanya saya itu bukan karena kumis banci jogging dengan tahu kusut yang lagi melawak sambil mewek lalu jungkir di atas lemari pincang bunting yang lagi jualan ketek parabola jeblok. Bukan ya eman-eman, sama sekali saya bukan karena itu lupanya. Daripada teman-teman penasaran, langsung saja, teman-teman bisa cari saja ya di video saya yaitu, kata kuncinya. Ketik saja judulnya di YouTube yaitu, cara meminta ilmu putih kepada Allah ya yang Resmana. Nanti juga muncul kok teman-teman yang captionnya siapa sih ya yang Resmana itu. Nah kalau udah ketemu, teman-teman bisa tonton dulu video yang itu ya teman-teman, biar nyambung dan paham ayat yang akan saya sampaikan di video ini. Kalau udah paham, teman-teman langsung saja tonton video ini ya. Tapi kalau belum, tonton dulu video yang itu ya teman-teman, bukan apa-apa, ya biar paham saja gitu teman-teman dan gak salah paham gitu apa yang akan saya bicarakan ini. Oke teman-teman, kalau ada yang sudah menonton video yang itu, kita langsung saja mulai. Ini dia, ilmu berliannya yaitu doa untuk mengaktifkan atau mendapatkan ilmu kebal putih. Yaitu ilmu kebal dari benda tajam seperti pisau atau golok. Ini teman-teman doanya, Bismillahirrohmanirrohim. Doa yang akan saya bacakan tersebut yaitu, teman-teman bacakan saja surat Al-Fatihah 1 kali sambil tahan nafas. Terus bacakan Bismillah 7 kali juga dan tahan nafas juga. Jadi saat kita dari awal baca Al-Fatihah sampai membaca Bismillah 7 kali nafas kita harus kuat dan tahan teman-teman ya. Jangan sampai terhembus, dan ketika menahan nafas juga teman-teman harus fokus yakin dan meminta hanya kepada Allah. Karena apa? Karena kan ilmu ini hanya milik Allah yang maha tinggi lagi maha besar gitu teman-teman. Setelah beres baca Al-Fatihah dan Bismillahnya 7 kali, di situ teman-teman, fokus dulu sefokus-fokusnya, lalu tingkatkan rasa yakin yang tinggi. Setelah itu, teman-teman langsung saja berdoa dengan setulus hati, sesopan mungkin dan selemah lembut mungkin bahasanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman, dan niatkan di hatinya juga harus pada hal yang baik ya teman-teman, supaya berkah dan selamat dunia dan akhirat. Setelah itu, hembuskanlah nafasnya sambil tiup ke tangan Anda sambil usapkan pula juga pakai tangan sebelahnya. Tangannya bebas boleh yang mana saja, sambil fokus terus dan yakin dan meminta hanya kepada Allah. Doanya yaitu ya Allah yang maha besar lagi maha tinggi serta maha penyayang. Aku sebagai hamba-Mu ya Allah, izinkanlah aku untuk mengaktifkan atau memiliki ilmu ini ya Allah yang begitu hebat sekali ini, dengan ilmu kebal yang terbaik dan cocoknya buatku. Dan semampu tanggung jawabku. Setelah itu, sebutkanlah alasannya apa ketika Anda ingin memiliki ilmu ini. Cobalah eman-eman meminta berbisik dari hati terdalam kepada Allah. Setelah itu, ambil pisau atau golok yang tajam. Setelah itu,
Coba iriskan pisau atau goloknya tersebut ke tangan Anda yang ditiup hembuskan tadi, sambil tenang juga. Jaga fokus, dan yakin minta hanya kepada Allah. Iriskan pisau atau goloknya tersebut pelan-pelan saja dulu ya teman-teman. Jangan terlalu keras dulu, biar gak terjadi apa-apa. Kalau pelan-pelan udah bisa dan tangan kita gak sakit, lalu tambahkan lagi tekanan mengirisnya teman-teman dengan sedikit-sedikit bertahap gitu teman-teman, setelah gak sakit lagi. Terus tingkatkan lagi dan lagi teman-teman begitu tekanannya, sampai berhasil. Dan kuncinya yaitu, itu dia tadi teman-teman, kamu harus bisa fokus yang tinggi, yakin dan tenang. Dan meminta hanya kepada Allah, dan memintanya, gunakan saja cara ala saya ya teman-teman yang udah saya bahas di atas tadi atau di video saya sebelumnya oleh saya. Itu juga kalau teman-teman mau atau setuju, dan kalau teman-teman punya cara doa sendiri juga, silakan saja ya teman-teman, asal yang penting itu ya tadi teman-teman, ketika melakukan prakteknya tersebut. Kita harus fokus pikiran kita dan jangan kemana-kemana, yakin, jangan ragu-ragu. Kalau ada rasa ragu-ragu, maka ilmu ini gak bakalan bisa kita dapatkan teman-teman dan hasilnya pun bakalan sia-sia saja teman-teman gitu. Dan praktekanlah ilmu ini selama 7 hari ya teman-teman. Dan lebih bagusnya lagi terus-teruskan saja praktekan setiap hari. Dan waktu mempraktekan ilmu ini yang paling baik itu adalah setelah kita selesai sholat 5 waktu ya teman-teman. Dan lakukan juga meditasi selama 15 menit di pagi hari juga ya teman-teman, supaya keyakinan kita makin tinggi. Dan kalau udah tinggi, maka ilmu ini bakal mudah didapatkan dengan izin dan ridho Allah pastinya. Ini beneran ya teman-teman, ilmu ini bukan bohong. Silakan saja buktikan dengan mempraktekannya. Insya Allah, kalau Allah udah mengizinkan ilmu ini turun ke Anda, pasti teman-teman akan mendapatkannya. Karena gak ada yang mustahil bagi Allah, kalau Allah udah mengizinkannya terjadi. Dan karena saya juga dapatkan ilmu ini dari teman saya juga ya teman-teman, dan dia pun udah membuktikannya dan berhasil, alhamdulillah. Oke teman-teman, kalau gitu selamat mempraktekkan dan semoga berhasil dan bermanfaat ya teman-teman ilmunya. Gimana teman-teman? Seru dan mahal banget ya teman-teman ilmunya ini. Ini mungkin berlian loh teman-teman, hehe. Dan selanjutnya ya teman-teman, ada kejutan lagi yang kedua dari saya nih teman-teman. Tapi kejutan kedua ini bukan upil pincang melamun di bak WC yang lagi sinting akut karena BH kusut melawak dadakan sambil setrika kalender buruk dengan laci warnet di atas konter bubuk. Bukan ya teman-teman, tolong jangan salah menebak dulu, bukan itu maksud saya. Tetapi kejutan yang saya maksud itu yaitu, dan tadi juga kan saya udah membongkar berlian saya ya teman-teman. Nah kalau sekarang, kita akan membongkar emas besar teman-teman. Wow Kak Yayang julukannya ada-ada saja deh. Iya teman-teman beneran deh. Kan kedua ilmu mahal ini hal yang paling saya sukai teman-teman gitu. Hehe. Oke teman-teman,
sekarang yuk kita mulai membongkar emas besarnya. Wow. Hal emas besar yang paling saya sukai yang kedua yang akan saya bongkar kali ini adalah afirmasi ketenangan jiwa. Itu dia teman-teman. Wow. Mengapa Kak Yayang suka afirmasi untuk ketenangan jiwa Kak? Bukankah Kak Yayang atau Mas Yayang ini kalau suka afirmasi itu pastinya dong suka untuk segala kebutuhan aspek kehidupanmu Kak Yayang? Jawaban saya, iya teman-teman 100% benar sekali. Saya sukai dengan afirmasi untuk kebutuhan dari segi aspek apa saja, itu emas banget buat saya teman-teman. Wow. Tetapi, afirmasi untuk ketenangan jiwa itu adalah hal yang lebih paling saya sukai. Jadi kalau diibaratkan ini adalah emas yang sangat besar yang saya sukai dan miliki di dalam diri saya teman-teman. Alasannya mau tahu kenapa? Jadi teman-teman, jujur saja afirmasi untuk ketenangan jiwa ini pas saya praktekkan, ini benar-benar menenangkan jiwa saya sekali teman-teman. Wow. Hidup saya jadi tenang sekali secara psikologis, Wow. bukan secara warnet mentah di blender oleh kadal bugil yang lagi sembeli tahu banci yang lagi goreng lemari konter sambil salto dengan capung kurus yang lagi nikah dengan kasur buntung sambil gorok kumis banteng di atas BH bubuk. Bukan ya teman-teman. Saya sama sekali gak kepikiran seperti itu teman-teman. Jadi kalau menurut saya teman-teman, cepatnya kesuksesan, atau terwujudnya impian yang kita inginkan itu kalau menurut saya ya teman-teman. Itu tergantung dari seberapa tenangkah diri kita teman-teman dalam menjalani hidup. Alasannya kenapa? Karena semakin tenang, dan pikiran kita akan tiba-tiba akan banyak ide. Wow. Nah kalau udah ada banyak ide, maka, secara otomatis tubuh kita akan langsung cepat bertindak teman-teman. Nah Wow. kalau udah cepat bertindak, insya Allah dengan seizin Allah ya. Kesuksesan kita atau impian kita itu, akan lebih mudah terwujud teman-teman. Itu maksud saya, kenapa saya suka afirmasi ketenangan jiwa itu. Hehe, kalau ada yang ingin bertanya, silakan tulis di komentar saya ya teman-teman, nanti saya insya Allah akan jawab. Oke teman-teman kita mulai saja afirmasi untuk ketenangan jiwanya sekarang juga ya teman-teman kalau gitu. Wow. Supaya pas kecoa warnet mengadakan hajatan dengan cangkir potong, beban domba budek jadi tongseng gantung oleh ukul cair yang lagi nyengir palsu di kolong warnet pincang yang lagi buang hajat di WC buntung jungkir. Begitu teman-teman yang saya maksud, dan mohon maaf bila ada kesalahan dari saya ya teman-teman, baik yang disengaja ataupun tidak, sekali saya ingin bilang minta maaf ya teman-teman sebesar-besarnya dari saya. Bila di video ini ada hal-hal yang mungkin menyinggung kalian, gak enak, atau gak pantas, oke teman-teman minta maaf ya kalau gitu. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya nanti di bagian ke-7 ya teman-teman. Nantikan saja terus video-video unik hebat dan menginspirasi dari saya ya teman-teman. Dan saya gak akan berhenti untuk membongkar terus harta karun saya ya teman-teman. Saya akan bongkar semuanya. Karena ini semua saya lakukan untuk kalian semua ya teman-teman, yaitu untuk menghibur, menginspirasi dan bermanfaat. Gitu teman-teman.
Semoga bermanfaat ilmunya baik di dunia ataupun di akhirat. Oke kalau gitu teman-teman, cukup sekian dari saya. Maaf nih terlalu lama, udah dulu ya agar glosir ganteng kalau lagi jungkir mewek dan jongkok di atas BH banci. Kumis rusak saat melamun di sumur buntung, parabola warnet gak bisulan lagi yang mengakibatkan kolor bulu kawin spring dengan counter pincang gunting, gitu teman-teman. Makanya udah dulu ya teman-teman, sampai sini dulu, dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya ingin ngucapin kata power kuat ajaib untuk kalian semua yang sedang nonton video saya ini yaitu Wow. salam sukses selalu, salam lancar terus, salam sehat selalu, salam tebang, salam damai, salam bahagia, salam hebat, salam keren, salam wow, salam makmur. Salam sejahtera, salam ajaib, dan yang paling terakhir yang paling power sekali dari saya untuk kalian semua adalah salam sangat luar biasa sekali untuk kalian semua yang sedang nonton video saya ini. Dan ini sebagai penutupnya yang indah. Ini dia teman-teman dari saya afirmasi untuk ketenangan jiwanya. Hari ini tubuh saya mulai tenang dan semakin tenang. Semua otot-otot saya rileks sekali. Detak jantungku begitu terasa sangat tenang sekali. Semua beban pikiranku aku lepaskan semuanya dari badan saya dengan ikhlas, agar hidup saya bisa lebih tenang lagi. Dan saya pun langsung keluarkan semua pikiran negatif saya dengan mudah. Saat saya berbaring, otak dan tubuh saya pun begitu tenang sekali. Saat ku memejamkan mata, begitu tenang dan enak sekali badan saya ini. Rasa cemas, khawatir, rasa kesal dan marah pun entah kenapa gitu tiba-tiba menghilang saja dengan mudah dan cepat dari tubuh dan pikiran saya begitu saja dan tanpa saya sadari. Sehingga sekarang saya benar-benar tanpa sebab merasa tenang total. Saking damai dan tenangnya, ketika ada pekerjaan yang sulit atau mudah pun, saya itu entah kenapa tubuh dan pikiran saya itu terkendali sekali dan tetap saja bisa merasa tenang dan damai. Ketika ada orang yang membenci atau gak suka sama kita pun, kok perasaan dari hati dan pikiran saya tetap stabil, terkendali dan masih saja bisa tenang sekali dan damai sekali ya. Kok bisa sih? Dan gak sedikit pun merasa marah, malah saya merasa itu kayak mimpi deh kejadian seperti itu. Beneran nih, emang. Dan pada saat saya ada masalah pun, baik masalah kecil atau besar sekalian pun tiba-tiba datang ke saya,
pikiran dan perasaanku masih saja bisa sangat tenang dan damai sekali, karena saya masih bisa tetap tenang dan damai. Hidup saya pun terasa sangat enak dan indah sekali, karena saya selalu tenang dan damai sekali. Semua masalahku alhamdulillah tiba-tiba beres total, dan orang yang membenci dan gak suka pun tiba-tiba saja mencintai saya secara mendadak. Saya benar-benar bersyukur sekali, alhamdulillah. Saat ada masalah banyak aja, saya masih bisa merasa sangat tenang dan damai. Apalagi sekarang semua masalah saya tiba-tiba beres total. Wow, benar-benar sebuah keajaiban yang nyata. Dan saya pun makin sangat tenang dan damai sekali. Ini benar-benar sangat enak dan indah sekali ketika saya menjalani hidup ini. Akibat saya selalu bisa tenang dan damai di segala situasi apapun. Jalan keluar untuk masalah apapun begitu terbuka dengan sangat lebar sekali untuk saya. Ketika saya tenang dan damai sekali, akibatnya, keajaiban dari Allah tiba-tiba saja datang terus kepada saya karena saya bisa ahli untuk tetap tenang dan damai di segala situasi apapun. Jiwa dan batin pun begitu enak dan mantap sekali karena bisa sangat tenang. Akibat saya bisa tenang dan damai terus sepanjang waktu dan sepanjang hidup. Keberuntungan datang terus bertubi-tubi kepada saya, dan saat ada tantangan pun saya masih saja tetap bisa tenang. Bahkan saya itu lihai dan jago sekali dalam menciptakan sebuah ketenangan. Baik di dalam hati, ataupun di dalam pikiran dan jiwa saya, tetap saja bisa tetap tenang sekali. Karena itu sekarang saya udah sangat profesional sekali dalam menciptakan ketenangan dan kedamaian saya dalam batin dan jiwa saya saat ini. Tenang itu adalah hak saya, tenang itu adalah pilihan saya. Tenang itu hal yang paling saya sukai untuk dipakai. Tenang itu pun adalah penggemar saya juga. Karena penggemar saya, kemanapun saya pergi dan beraktivitas akan terus saya ingat dan dikenang selalu. Sehingga saya pun kan selalu setia untuk mengenangnya hingga namanya pun akan saya tempel di hati dan jiwa saya. Karena tenang itu sudah mendarah daging di tubuh dan jiwa saya, dan tenang itu pun adalah milik semua orang.
karena milik semua orang, berarti saya pun berhak juga untuk memilikinya. Karena tenang adalah idolaku, tenang adalah sahabat terbaikku. Ketika keadaan apapun yang terjadi, baik kejadian buruk, peristiwa ataupun bencana yang sedang terjadi saat ini, baik di luar rumah ataupun di dalam rumah, saya pun luar biasa masih saja jago dan profesional sekali untuk menciptakan ketenangan hati, perasaan, dan juga pikiran, karena saya selalu tenang dan damai sekali. Saya pun mendapatkan banyak sekali keajaiban yang saya terima tanpa saya duga, karena saya selalu memelihara tenang dan damai di perasaan dan pikiran saya. Rasanya buat saya tenang itu adalah makanan saya. Tenang itu adalah belahan jiwa saya, kemanapun saya pergi, dan saat melakukan apapun, tenang itu selalu saya bawa kemana-kemana dan memakainya di tubuh jiwa raga saya. Dan tenang juga meminta kepadaku untuk menjadi kekasihku saat ini. Dengan rasa bahagia, saya pun menyambut dan menerima dengan ikhlas dan bahagia kepada tenang itu untuk menjadi kekasih sejatiku. Karena tenang telah menjadi kekasihku saat ini, dia pun memelukku erat-erat dan pada saat saya melepaskannya, dia pun tetap saja gak mau lepas dari saya. Dan tenang bilang kepada saya, dia ingin terus bersamaku saat ini, dan aku pun dengan sangat bahagia, mau untuk selalu setiap saat bersama tenang sampai akhir hayat nanti. Jadi karena tenang ingin terus selalu bersama saya saat ini, saya pun izinkan dia untuk selalu di samping saya dan terus memeluk saya erat-erat, karena tenang bilang kepada saya bahwa dia sangat mencintaiku, dan aku pun sama juga sangat mencintainya. Karena saya dan tenang sudah sangat saling cinta, maka saya pun akan menyayanginya dan menghormatinya, sehingga badan saya, jiwa saya, hati saya, pikiran saya, dan perasaan saya pun juga memeluknya erat-erat tenang itu, hingga akhirnya seluruh anggota badan saya pun dari ujung kaki hingga ke kepala dipeluk dan dirasuki oleh tenang yang begitu dalam dan besar sekali lewat perasaan hati dan pikiran saya saat ini, dan akhirnya saya pun menikah dengan tenang itu.
Sampai begitu mesra dan penuh cinta sekali. Tenang bicara kepada saya dan berjanji pada saya bahwa aku tak akan mengkhianatimu seumur hidupmu. Begitu kata Tenang bilang kepada saya. Sungguh indah sekali ucapannya. Alhamdulillah. Berkat hidup saya dipeluk oleh Tenang yang begitu dalam. Saya pun alhamdulillah dengan izin Allah, semua masalah beres tiba-tiba. Pekerjaan saya pun sukses total, penyakit dalam tubuhku sembuh total juga. Serta orang yang membenciku, tiba-tiba saja menyayangiku, dan apa yang kuinginkan dalam hidup sangat mudah sekali terwujud. Alhamdulillah semua ini karena berkat Tenang yang dititipkan oleh Allah untuk menjagaku dan menjadi kekasihku dan sahabat terbaikku sepanjang hidupku. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saya merasa tenang total sekali saat ini. Terima ya Allah. Saya mencintaimu Tenang karena Allah.